Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, semangat dalam belajar. Pada kesempatan ini kita akan belajar untuk memahami Al-Quran Surat An-Nas. Marilah kita buka pembelajaran kita pada kesempatan ini dengan berdoa, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang cara membaca dan menghafal Al-Quran Surat Al-Fatihah dengan tartil, serta memahami arti dan isi kandungan Surat Al-Fatihah. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang Al-Quran Surat An-Nas, bagaimana cara melafalkannya dengan tartil, serta memahami arti dan isi kandungannya. Marilah kita simak penjelasannya berikut ini. Kompetensi dasar. Pada pelajaran ini kalian dituntut untuk mampu memahami Al-Quran Surat An-Nas. Pada ranah prakteknya kalian mampu menghafal Al-Quran Surat An-Nas. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah menentukan ayat yang termasuk dalam Al-Quran Surat An-Nas. Yang kedua, mampu menunjukkan urutan ayat dalam Al-Quran Surat An-Nas. Yang ketiga, mampu melafalkan Al-Quran Surat An-Nas. Dan yang keempat, mampu menunjukkan hafalan Al-Quran Surat An-Nas. Peta konsep pembelajaran. A. Lafal Al-Quran Surat An-Nas. Yang kedua, kita akan belajar tentang terjemah Al-Quran Surat An-Nas. Yang ketiga, kita akan belajar kandungan Al-Quran Surat An-Nas. Baiklah anak-anak, marilah kita amati, ada beberapa gambar yang akan saya sajikan. Amatilah gambar di bawah ini dengan seksama. Gambar apa saja kah ini? Apakah gambar-gambar di bawah ini ada hubungannya dengan Al-Quran Surat An-Nas? Ini adalah gambar orang yang sedang melaksanakan jamaah sholat di jalan raya. Biasanya sholat yang dilaksanakan di tempat terbuka adalah sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Orang melaksanakan sholat tentunya sedang beribadah. Orang Islam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kalian lebih semangat, akan saya ajarkan tepuk An-Nas. Silahkan diperhatikan anak-anak. Caranya adalah dengan menepukkan tangan kalian dengan semangat. Tepuk An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Aku paham surat An-Nas. An-Nas, An-Nas, An-Nas. Yes.
Itu tadi adalah tepuk An-Nas. Semoga kalian lebih semangat dalam belajar Al-Quran surat An-Nas. A. Lafal Al-Quran surat An-Nas. Surat An-Nas merupakan salah satu bagian dari surat-surat dalam Al-Quran. Merupakan surat terakhir dalam Al-Quran. Pernahkah kalian membaca surat An-Nas? Surahnya sangat pendek, bukan? Mari kita membaca surat An-Nas. Lafalkan dengan fasih dan tartil. Perhatikan makhraj dan panjang pendeknya. Jangan lupa awali dengan doa ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Perhatikan, biasanya anak-anak ada kesalahan dalam melafalkan ayat yang kedua. Malikin nas, bukan malikin nas. Jadi malikinya dibaca pendek karena artinya nanti akan berbeda antara maliki dan maliki. Karena setiap lafal dalam Al-Quran, apabila kita salah dalam melafalkannya, maka akan merubah arti dari ayat Al-Quran tersebut. Oleh sebab itu, kita harus lebih teliti dalam belajar membaca Al-Quran. Marilah kita ulangi sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Bacalah berulang-ulang dengan tartil sehingga kamu hafal. B. Terjemah Al-Quran surat An-Nas. Pada ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. C. Kandungan surat An-Nas. Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat, termasuk surat yang ke-114 dalam Al-Quran, dan juga termasuk golongan surat Makkiyah. Diturunkan sesudah surat Al-Falaq. Surat ini disebut An-Nas, yang artinya manusia. Pokok-pokok isi kandungan surat An-Nas yaitu: yang pertama, perintah kepada kita manusia agar selalu berlindung kepada Allah dari segala kejahatan yang berasal dari golongan jin dan manusia. 2.
Allah adalah zat yang menguasai seluruh alam dan segala isinya. 3. Allah adalah Tuhan yang maha perkasa, zat yang wajib dimintai pertolongan dan perlindungan. 4. Manusia dilarang meminta pertolongan kepada berhala, pohon besar, batu besar, karena termasuk perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah. Perbuatan syirik termasuk dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah. 5. Kalau kita rajin membaca surat An-Nas, maka Allah akan melindungi kita dari segala kejahatan makhluk ciptaannya. 6. Jika kita diganggu atau dijahati oleh orang lain, kita harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak bacaan surat An-Nas. 7. Semoga kita dilindungi oleh Allah dari gangguan dan kejahatan makhluknya, baik dari golongan jin maupun manusia. Amin. Itulah pelajaran tentang Al-Quran Surat An-Nas. Semoga pelajaran ini bermanfaat. Marilah kita tutup dengan berdoa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berilah kemanfaatan atas ilmu yang telah Engkau karuniakan kepada kami, dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memohon kepadamu dengan memujimu. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Aku meminta ampunanmu dan aku bertaubat kepadamu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul hadi ila sawa'is sabil. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.